Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengunggah foto makan bersama dengan sejumlah tokoh yang dianggap sebagai idolanya di media sosial Twitter. Di dalam Twitter, Gibran mengunggah foto bersama dengan Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Foto kedua, Gibran mengunggah foto dengan Ganjar Pranowo di Sate Kambing Sumber Banjarsari, Kota Solo. Lalu foto ketiga, momen saat Gibran makan bersama Anies Baswedan saat haul ke-111 Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ketiga foto itu diunggah di @gibran_tweet dengan tulisan foto-foto mukbang bersama tokoh-tokoh idola saya pada Kamis kemarin. Selang beberapa menit, Gibran juga mengunggah momen kebersamaan dengan Puan Maharani dengan keterangan tulisan ada juga dengan Mbak Puan. Keberadaan foto Gibran dengan keempat tokoh politik ini mengundang pertanyaan, ada makna politik apa di balik unggahan Gibran? Tim TV One mengabarkan. Ini menarik kalau kita bahas ya. Karena apa tuh? Nanti siang kamu mau aku ajak makan nggak? Kemana? Aku butuh fotonya doang sih sebetulnya. Kok nggak mau kalah kayaknya ya? Loh, iya. Berarti artinya kan Arif Fadil mengajak saya makan itu kan suatu hal yang biasa, pertemanan. Ibaratnya, Akankah mungkin? Kalau misalnya jadi nanti siang, kita pas habis foto ya, kamu bayar makanannya, aku pulang. Loh, aku butuh makanannya, fotonya aja ya. Oh, jadi mungkin itu hal biasa kan? Apakah ini juga hal biasa sebenarnya beberapa foto yang kita lihat di Twitter Gibran Rakabuming Raka? Dan sudah langsung saja lah kita akan bahas. Ada Bang Henry Satrio, pengamat politik. Assalamualaikum pagi, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan, Bang? Alhamdulillah sudah. Tapi lupa difoto. Nah, itu dia. Kalau yang ini udah makan dan difoto belum, kita sapa dulu ya. Prof. Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Mudah-mudahan udah makan juga nih, Prof. Makan tapi saya di rumah aja, nggak sama siapa-siapa. Oh, di rumah. Nggak difoto ya, Prof? Oke. Tapi tadi ada endorsan kayaknya ya? Apa tuh? Ada fotonya ya? Tapi kayak tadi ada endorsan ya? Apa tuh? Tadi kan captionnya tuh, enak makan di warung sederhana katanya. Itu endorse? Nah, nggak tahu ya. Bukan ya? Coba tanya. Nggak, sebenarnya mengamati ini suatu hal yang wajar kah? Atau kemudian melihat ada maksud tertentu, ada udang di balik bakwan kalau Bang Henry? Karena nggak enak udah makan duluan sama Pak Anies, lantas dibuka lah semua foto-foto itu. Ini kerennya TV One ya memang. Kenapa sih kok? Menggali hal-hal yang justru lebih dalam lagi. Iya, karena ramai diperbincangkan. Karena ada nggak di dalamnya itu? Nah, ini kan pertemuan sama antara Mas Gibran dengan Pak Anies, ini kan heboh tuh pastinya. Terus kemudian meng-create situasi yang tidak biasa. Betul. Loh, kok Gibran terang-terangan nih makan sama Mas Anies, sementara bapaknya pas Mas Anies pamit dari Gubernur Jakarta itu nggak diliput media kan? Jalannya khusus gitu. Ini ada apa gitu? Tapi kan atmosfernya jadi positif waktu itu, bahwa ada pertemuan yang sebetulnya menurut saya itu berbeda tapi menyejukkan dari sisi politik. Itu ya? Iya, itu kan sebuah hal yang baik sekali, apalagi Mas Gibran ini kan salah satu pemimpin muda. Ya. Dan bila dia kemudian bisa bertemu, mau berdialog dengan siapapun, itu positif. Satu sisi. Nah, tuh, sisi lain. Kalau kita lihat kehidupan para netizen, kalau kita lihat kehidupan netizen itu kan ada dua sisi tuh selalu. Yang satu lagi mungkin mempertanyakan dengan keras tuh ke Mas Gibran. Makanya kemudian keluarlah foto yang kedua, yang tidak terlalu lama. Yang foto di warung sederhana dengan caption lebih enak makan di warung. Saya nebaknya setelah itu puas kalian. Mungkin Mas Gibran ngomong gitu. Ada rasa-rasa kalimat yang keluar tapi tidak tertulis lah. Udah puas? Belum. Oke, saya unggah lagi semuanya. Saya unggah lagi Prabowo. Saya unggah lagi Mbak Puan gitu. Mungkin habis ini foto sama Henry Satrio juga diunggah juga tuh. Jadi artinya dia saya belum pernah foto sama Mas Gibran. Dia ingin menunjukkan bahwa saya ingin berdialog dengan semua. Dia sudah ngomong loh, saya berguru dengan semua. Dia bilang begitu di TV One. Tapi pertemuan itu memantik perhatian dari PDI Perjuangan juga loh. Sampai ada indikasi memecah belah partai kayak gitu-gitu loh. Mas Aniesnya. Bukan, dianggapnya Gibran ketemu sama Pak Anies gitu. Nah itu kan dari satu sisi saja. PDI Perjuangan kan bukan Pak Said aja. Gibran juga
PDI Perjuangan. Betul, Jadi betul. mungkin saja niat baik Gibran itu kemudian disampaikan oleh kepada Pak Said. Pak Said, saya ini berguru kepada semua. Oke. Kemudian saya berdialog dengan semua. Iya. Ini loh buktinya, Pak Said lihat aja di medsos saya. Kira-kira gitu loh. Bang, tapi kalau dilihat dari segi captionnya juga ya, narasi yang dibangun gitu. Pada saat dengan Pak Anies kan, mari makan begitu ya. Tapi pada saat dengan Mbak Puan, ada juga dengan Mbak Puan. Kok apa yang dibaca di sini? Ya kan begitu tadi ceritanya. Kok sama Mas Anies fotonya? Loh, ya udah nanti saya unggah yang lain ada ya. loh. Nih dengan Mas Ganjar. Lebih enak makan di warung. Udah puas belum? Belum. Ya ada Pak Prabowo juga. Makanya terus kemudian terakhir ada juga dengan Mbak Puan. Gitu loh. Yang berikut-berikutnya ini apakah kemudian terpaksa begitu artinya di postingnya? Ya, Tidak seperti yang pertama. Yang saya tahu ya, yang saya kenal Mas Gibran ini, bukan hanya senang berdialog, tapi dia ingin berteman dengan semua. Oke. Dan tipikal pemimpin, bro. Jadi kalau kemudian ada yang, Mas kok saya yang ini nggak diposting? Oke, saya posting. Bang Sudah, Hensat, Mbak, tenang. menarik Demi sebetulnya keadilan. Bang. Kalau misalnya saya tanya juga ke Abang nih ya. Jadi kan sebetulnya kan muaranya adalah pertemuan dengan Anies Anies Baswedan. Baswedan. Pertanyaannya, siapa yang ngajak ketemuan Pak Anies Baswedan? Pak Anies kah? Atau Gibran Rakabuming Raka? Jawabnya nanti. Kita sapa dulu Prof dulu nih Bang ya. Prof dulu nih. Prof, apa mungkin tanggapan atau mungkin dari Bro Karim. segi komunikasi forensiknya begitu ya? Silakan, Prof. Saya nggak ikut-ikutan forensik lah, saya tetap aja komunikasi politik kayak Kang Hensat ya, nggak usah. Ya, yang pertama pertanyaan saya sejak lama sebenarnya sebelum pertemuan dengan Anies, dengan GP gitu ya, dengan Prabowo itu, mengapa sih pejabat itu merasa harus bertemu dengan Gibran? Kalau kita buka berita gitu ya, 1 bulan sejak menjadi wali kota, 5 menteri menghadap Gibran. Kok menteri kayak kepala dinas gitu loh di hadapan Gibran. Nah, kemudian tidak cukup dengan menteri, Kapolri juga ketemu Gibran gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi pertemuan, ya sepertinya biasa karena semua pejabat dan calon pejabat atau yang ingin menjadi pejabat di Republik ini seperti harus ketemu Gibran. Nah ini ada apa nih? Nah sebagai salah satu political matchmaker, Bang Hensat harus menjelaskan ini. Jadi kalau saya ingin melamar Asegaf, kenapa sih harus ketemu Rivi gitu loh? Gitu kan seperti gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun dibantah oleh sebagian kalangan, didiamkan oleh kalangan yang lain, menurut saya ini jelas tindakan politik. Ya, tindakan politik yang memunculkan narasi politik. Dan kemunculan narasi politik ini bisa jadi berbeda dengan apa yang dimaksudkan di luar konteks yang dilakukan oleh mereka. Dan itu tidak bisa dikontrol oleh siapapun, bahkan dengan memunculkan foto-foto yang menjadi pembanding. Meskipun misalnya tulisan captionnya berbeda, atau misalnya gambar beda, tetap saja gitu ya, pertemuan dengan Anies itu tidak bisa dicabut kesannya gitu ya dengan menampilkan gambar baru. Jadi artinya meskipun ada nada mengoreksi gitu ya, ada nada menambah kayak Bang Hensat tadi, loh udahlah kalau lo nggak puas gua kasih ini. Tapi dilihat dari sisi komunikasi politik, setiap peristiwa komunikasi politik itu bersifat tunggal dan irreversible. Artinya makna yang sudah terbangun, peristiwa yang sudah dilakukan tidak bisa ditarik kembali gitu ya. Bahkan dengan kata maaf sekalipun. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya punya pandangan yang sisi baik gitu ya, tadi disinggung juga. Ini artinya kan sebenarnya mengapa pertemuan dengan Anies itu tetap kontras meskipun misalnya sudah ditambah dengan gambar-gambar yang lain atau didahului oleh perjumpaan dengan tokoh lain seperti yang disebut tadi. 1 bulan jadi wali kota, 5 menteri menghadap, Kapolri bertemu. Bahkan Ahok pun sudah bertemu dengan Gibran kan. Nah, tapi mengapa pertemuan dengan Anies itu begitu kontras? Menurut saya kontrasnya itu karena konteksnya, karena settingnya. Selain apa yang digambarkan oleh Bang Hensat tadi ya, ketika misalnya pamit gitu ya, kita tahu kan umumnya pendukung Jokowi gitu ya, atau yang berbaris di belakang PDIP itu kan menempatkan Anies dalam posisi yang berbeda dengan presiden. Apalagi ketika dia sebagai menteri sudah dicukupkan
ditetapkan sebagai menteri gitu. Nah, tiba-tiba Gibran mau bertemu dengan Anies yang notabene ditempatkan pada sisi yang berbeda itu. Nah, inilah yang menurut saya membuat kontras karena seakan-akan Gibran menampilkan sebuah narasi, sebuah gambaran sekaligus penjelasan yang berbeda tentang Anies. Berbeda dibanding dengan para pendukung yang lain. Nah, keberbedaan ini yang membuat tanda tanya di satu sisi gitu ya. Kemudian juga yang membuat seakan-akan pertemuan Gibran ini mengoreksi pandangan para pendukung yang selama ini sudah terbentuk dan menempatkan Anies pada sisi yang lain. Ya, sekaligus juga menjadi modal ya bagi Nasdem dan kawan-kawan untuk menjadikan ini menarik, sebagai Prof, karena alat kontrol. paling tidak apa yang dilakukan oleh Mas Gibran ini kan mau tidak mau pasti akan ada narasi politiknya, karena kemudian ini kita tahu masih cukup hangat dibahas, kemudian tokoh-tokoh politik juga yang kemudian ada di sana, mau nggak mau kan harus ditarik ke sana. Tapi pernyataan tadi Ari Fadil. Kalau Ayah mengatakan ini arahnya karena politik, pertanyaan saya ke Prof ya, usai jeda periode berikut nanti dijawab Prof. Mas Gibran ini sebagai wali kota atau sebagai agent dia ini? Oke, kita nanti dengar jawaban dari Dan Prof. harus dijawab juga dari Karim pertanyaan Suryadi. ke Mas Usai jeda Hensat. periode berikut, kami akan kembali.